saya Fatma, SPD MA, salah satu dosen di jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo. Berikut ini kami akan paparkan terkait video pendidikan dan pengajaran salah satu mata kuliah yang kami ampu, yakni mata kuliah dasar-dasar ilmu sejarah. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen dengan beban SKS, 2 SKS dengan bobot 2 teori tanpa praktikum. Mata kuliah ini dibebankan 4 capaian pembelajaran lulusan atau CPL Pro. Yang pertama, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai keahlian ilmu sejarah. 3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang sejarah yang disesuaikan dengan tuntutan pasar kerja dengan memanfaatkan teknologi sehingga lulusannya mampu bersaing di kancah nasional. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar lingkup ilmu sejarah, lebih khusus lagi terkait teori, konsep, dan metodologi, sehingga mahasiswa mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan masalah yang berhubungan dengan penelitian sejarah di Indonesia. Capaian pembelajaran atau CPMK mata kuliah dasar-dasar ilmu sejarah ada 8. Pertama, yakni mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, konsep, dan ruang lingkup ilmu sejarah. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah sebagai ilmu. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan nilai, fungsi, dan guna ilmu sejarah. Keempat, mahasiswa mampu mendeskripsikan periodisasi dalam sejarah. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan kausalitas dan generalisasi sejarah. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tema-tema penelitian sejarah. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan metodologi penelitian sejarah. Yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai dasar ilmu sejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sub CPMK, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang merupakan penjabaran dari capaian pembelajaran mata kuliah, ada 15 CPMK yang akan diterapkan dalam pembelajaran dasar-dasar ilmu sejarah. Sub CPMK ini merupakan bagian dari uraian dari CPMK mata kuliah. Nah, melalui sub CPMK ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, menganalisis konsep, pengertian, dan ruang lingkup ilmu sejarah yang mereka dapat gunakan, yang dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa seperti apa dasar-dasar ilmu sejarah. Melalui mata kuliah ini juga, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dasar-dasar metodologi penelitian ilmu sejarah, ilmu bantu dalam ilmu sejarah yang kelak akan digunakan dalam penulisan studi akhir mahasiswa. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini menyajikan dan mendiskusikan materi dasar untuk membekali mahasiswa menjadi seorang sejarawan profesional. Materi tersebut meliputi pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah, konsep sejarah sebagai ilmu, nilai, fungsi, dan guna sejarah, serta ilmu-ilmu bantu sejarah. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga diajarkan pembabakan atau periodisasi sejarah, kausalitas dan generalisasi sejarah, sikap sejarawan, kemudian siapakah sejarawan, tema-tema penelitian sejarah, metode penelitian sejarah, sumber-sumber sejarah, dan bagaimana subjektivitas dan objektivitas dalam sejarah. Kemudian mata kuliah ini juga akan menjelaskan tentang sejarah penulisan sejarah di Indonesia serta aliran-aliran dan pandangan tentang sejarah.
Bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu sejarah ada 13. Yang pertama, pengertian konsep dasar dan ruang lingkup ilmu sejarah. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu. Yang ketiga, nilai, fungsi, dan guna sejarah. Yang keempat, ilmu bantu sejarah. 5, pembabakan atau periodisasi sejarah. Yang keenam, kausalitas dan generalisasi sejarah. Yang ketujuh, siapakah sejarawan. Yang kedelapan, tema-tema penelitian sejarah. Dan bahan kajian yang kesembilan, mengenai metode penelitian sejarah. Bahan kajian yang ke-10 yakni sumber-sumber sejarah. Yang ke-11, subjektivitas dan objektivitas dalam sejarah. Yang ke-12, sejarah penulisan sejarah di Indonesia. Dan yang terakhir, aliran dan pandangan tentang sejarah. Pustaka yang digunakan dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu sejarah ada 2, yakni pustaka utama dan pustaka sumber pendukung. Untuk yang utama ada bacaan wajib yang yakni buku pengantar ilmu sejarah dari Pak Kunto Joyo. Sedangkan yang pendukungnya ada beberapa buku yang lainnya. Kemudian bisa menggunakan sumber atau artikel jurnal yang berhubungan dengan mata kuliah dasar-dasar ilmu sejarah. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, metode ceramah, di mana diharapkan mahasiswa mampu memahami apa yang menjadi tujuan utama pembelajaran dasar-dasar ilmu sejarah. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep dari ilmu sejarah. Mahasiswa mampu memahami ilmu bantu apa saja yang digunakan dalam ilmu sejarah dan bagaimana metode pembelajaran dalam penelitian ilmu sejarah. Metode yang kedua yakni diskusi, di mana melalui metode diskusi ini diharapkan mahasiswa mampu saling bertukar pikiran antar kelompok. Jadi dibagi ke dalam beberapa tim. 3, metode tanya jawab, di mana melalui metode ini diharapkan kami dapat mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa atas materi yang telah didapatkan. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah model pembelajaran problem based learning, di mana melalui mahasiswa diberikan salah satu contoh kasus, kemudian dibahas bersama dalam kelompok, didiskusikan tentang hal-hal apa saja yang berhubungan dengan dasar-dasar ilmu sejarah yang kiranya dapat berguna dalam penelitian sejarah. Melalui model pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu berdiskusi bersama timnya terkait dengan kasus yang telah diberikan, sehingga mahasiswa bisa saling bertukar pikiran dan berdiskusi tentang solusi apa yang mereka peroleh dari kasus tersebut. Adapun sistem penilaian mata kuliah ini terdiri atas 10% aktivitas, 20% tugas, 30% ujian tengah semester, dan 40% ujian akhir semester. Setelah seluruh rangkaian pembelajaran selesai, mahasiswa dapat melihat hasil pembelajaran selama 1 semester melalui website Sistem Informasi Akademik Universitas Haluoleo. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan, silakan ketua tingkatnya untuk memimpin doa. Para ketua tingkatnya, saya dulu persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, sebelum kita lanjut, Ibu mau mencek dulu siapa-siapa yang hadir dan yang tidak hadir di pertemuan hari ini. Saiful, Hadir. Husni,
Husnia. Hadir, Bu. Saskia. Hadir, Bu. Yori Iradan. Hadir, Bu. Chandra. Hadir, Bu. Sebelum kita masuk ke inti materi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan apa saja ilmu bantu dalam sejarah. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami apa teori dan konsep yang digunakan dalam ilmu bantu sejarah. Baik, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu akan mengevaluasi pertemuan kita minggu yang lalu. Apa materinya? Apa masih ada yang ingat? Ya, silakan Chandra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu dosen pada minggu kemarin, materi yang dijelaskan yaitu adalah kegunaan dari belajar sejarah. Nah, jadi orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Kenyataannya bahwa sejarah itu pada saat ini pada saat itu juga sejarah masih terus ditulis. Ya, oke. Terima kasih Chandra. Ada lagi yang lainnya yang bisa menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Munawarah. Saya akan melanjutkan jawaban dari Chandra tadi. Kalau minggu kemarin itu kita mempelajari tentang kegunaan sejarah. Jadi ada banyak kegunaan dalam mempelajari sejarah, di mana dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu secara intrinsik dan secara ekstrinsik. Ya, yang bagaimana itu yang intrinsik dan ekstrinsik? Secara intrinsik itu secara intrinsik sejarah berguna sebagai ilmu pengetahuan. Sedangkan secara ekstrinsik sejarah berguna untuk sosial masyarakat. Selain itu, sejarah juga sebagai fungsi untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Oke, baik. Terima kasih Suci. Berikan aplaus dulu. Oke, terima kasih. Melanjutkan materi kita di pertemuan kelima ini, yaitu tentang materi ilmu bantu sejarah. Nah, ada yang pernah mendengar apa itu ilmu bantu sejarah? Ya, Bu. Ya. Silakan, Arfain Yusra. Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang apa yang saya ketahui tentang seputar ilmu bantu dari sejarah sendiri. Ya. Jadi setahu saya sejarah itu tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya dia juga membutuhkan ilmu bantu dalam rangka memperkuat indikator-indikator maupun pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya. Oke, yang kita tahu bahwa ilmu sejarah dari dulu hingga sekarang itu kebenarannya banyak menimbulkan kontroversi, sehingga itulah kemudian kenapa sejarah itu membutuhkan yang namanya ilmu bantu. Salah satunya seperti sastra, kemudian tradisi lisan, dan kemudian antropolog dan arkeologi. Ya. Nah, oke, tadi sudah ada beberapa yang mengumpulkan pendapatnya di awal pertemuan. Jadi tadi ada Arfain Yusra, kemudian ada Pak Maria yang sudah memberikan tanggapannya tentang ilmu bantu dalam sejarah. Baik, sampai di sini tadi ada yang kurang dipahami atau tidak dimengerti, silakan ada yang mau bertanya. Oke, baik, silakan. Oke, baik Bu, terima kasih terkait pertanyaan saya. Mengapa sejarah itu memerlukan ilmu bantu? Nah, sekian. Jadi gunanya ilmu bantu dalam sejarah itu adalah ilmu yang berguna bagi sejarah, ya. Jadi ilmu yang di luar ilmu sejarah yang kira-kira bisa berguna untuk kita itu ilmu-ilmu apa saja. Nah, itu idealnya. Jadi apa itu ilmu bantu? Kemudian kenapa kita di ilmu sejarah harus menggunakan ilmu bantu? Nah, itu karena kajian sejarah ini sangat luas, ya. Jadi tidak akan kalian pasti bingung ketika ditanya, oh kita belajar apa? Ini apa sejarah? Oh, sejarah itu kan kajiannya luas, jadi harus ada ilmu bantu. Apa saja ilmu bantu dalam sejarah? Nah, yang pertama itu ada namanya ilmu numismatik, ya, ilmu tentang
kendali. Kemudian ada namanya heraldik, itu ilmu tentang alat-alat pengabsahan kekuasaan. Kemudian ada yang namanya genealogi, kemudian upacara, kemudian ada ilmu tentang seke. Baik, nah seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang disebutkan oleh temannya bahwa ada antropologi, kemudian ada genealogi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ilmu bantu yang berikutnya kita lihat itu adalah sosiologi. Nah, seperti apa, konsep seperti apa dalam sosiologi, dalam ilmu sosiologi itu yang kita gunakan dalam sejarah untuk meneliti, untuk menulis sejarah, itu kita bisa meminjam konsep tentang perubahan sosial, kemudian mobilitas sosial, stratifikasi sosial. Jadi kalian nanti ke depannya bisa meneliti, untuk penulisan studi akhirnya misalnya saya ingin meneliti perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, itu kita menggunakan ilmu bantu dari sosiologi. Nah, kemudian saya mau melihat bagaimana mobilitas masyarakat perkotaan, misalnya studi kasus di Kota Kendari. Nah, itu bisa kalian menggunakan ilmu bantu sosiologi untuk membantu kelancaran penelitian itu. Maka kita meminjam konsep dari ilmu sosial. Nah, baik, dari penjelasan itu tadi tentang ilmu bantu dalam kajian sejarah, dalam ilmu sejarah, apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan Yanti. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu. Pertanyaannya yaitu bagaimana contoh pendekatan ilmu filologi dalam penelitian sejarah. Dan saya kita harus melihat filologi ini sebagai salah satu ilmu bantu. Nih, ada salah satu contoh naskah kuno ini dari Kesultanan Buton. Ada orang Buton di sini? Saya Ya, ini yang mungkin belum pernah melihat atau sudah pernah melihat. Ini naskah, salah satu naskah kuno. Ya, ini orang filologi akan mempelajari naskah kuno ini. Nah, kita sebagai seorang sejarawan bisa juga menggunakan ilmu filologi untuk meneliti naskahnya, tapi kita bukan meneliti hanya sekedar naskah, tapi kita harus membaca isinya. Ya, apa hubungannya naskah ini dengan sejarah? Nah, ternyata setelah diteliti naskah kuno yang ada di Kesultanan Buton ini, nah ini namanya kalau di sana disebutnya Undang-Undang Martabat 7. Ya, oke, baik. Selanjutnya, selain tadi ilmu-ilmu sosial yang bisa kita gunakan sebagai ilmu bantu dalam sejarah, ada penggunaan ilmu alam, ya, atau ilmu eksakta. Nah, yang kita bisa gunakan itu ada yang pertama yang terkait dengan lingkungan. Ini kita bisa mengkaji sejarah kehutanan, kemudian sejarah bencana alam. Nah, jadi misalnya gempa, tsunami, banjir, itu bisa kita kaji sebagai sejarawan. Nah, penggunaan ilmu sosial dalam sejarah. Nah, ini kenapa sampai kita ilmu sejarah bisa menggunakan ilmu bantu, kemudian ilmu sosial ini sebagai salah satu ilmu bantu dalam ilmu sejarah. Ini sejarahnya diawali dengan munculnya salah satu tokoh di Amerika, di Robinson dan Baker, ya, salah satu tokoh ilmuwan yang mencanangkan menggunakan ilmu sosial sebagai ilmu bantu dalam sejarah. Mereka berdua ini memulai namanya new history dalam penulisan sejarah. Jadi sejarah baru. Oke, baik. Ada yang mengenal tokoh ini yang Ibu tampilkan di. Silakan melihat PPT-nya. Ada yang mengenal tokoh ini? Silakan angkat tangan kalau ada yang mengenal tokoh ini. Bu. Ya, silakan. Kuntawijaya. Ya, masih salah. Mungkin ada yang lain lagi? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Yoli. Sartono Kartodirjo. Ya, betul sekali. Kasih aplaus dulu untuk Yoli. Nah, baik, seperti tadi tokoh yang sudah dikenal oleh Yoli Dadan. Kenapa saya menampilkan foto Sartono Kartodirjo? Karena beliau adalah salah satu tokoh yang pertama menggunakan pendekatan ilmu sosial untuk historiografi atau penulisan sejarah Indonesia. Nah, ini salah satu karya beliau yang wajib kalian baca sebagai seorang calon peneliti atau sebagai seorang calon sejarawan. Ini buku beliau tentang pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah. Nah, jadi nanti sebelum turun
Nah, menyusun proposal ini wajib dibaca, ya. Kedepannya kalau kalian akan mengikuti wajib baca buku ini. Jadi dijelaskan bagaimana ilmu-ilmu sosial digunakan dalam penelitian sejarah. Nah, selamat ini nanti cari. Baik, Ibu akan membagi 5 tim atau 5 kelompok untuk mendiskusikan tentang ilmu bantu dalam sejarah. Yang pertama untuk kelompok 1 yang akan mengkaji tentang ilmu bantu antropologi. Silakan ketuanya Suci. Silakan Suci untuk membentuk timnya 5 orang. Kemudian kelompok 2 Saiful. Kemudian kelompok 3 Chandra. Kelompok 4 Husnia. Kelompok 5 akan mengkaji tentang ilmu bantu filologi, diketuai oleh Yori Iradan. Silakan membentuk 5 orang kiri kanannya. Baik, silakan tiap kelompok mendiskusikan dari tiap-tiap kelompok tadi, diskusikan apa ilmu bantu yang sesuai tema kelompoknya, misalnya antropologi, teori dan konsep apa yang bisa kita gunakan dari antropologi, kemudian dari arkeologi apa, kemudian dari filologi apa. Silakan mencari sumbernya, referensinya, bisa di searching, ya, bisa di searching. Silakan gunakan HP-nya untuk mencari informasi terkait ilmu bantu yang masing-masing kelompoknya. Ya. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Saiful Kaslan, perwakilan dari kelompok 2, ingin membacakan kesimpulan terkait hasil diskusi kami ilmu-ilmu sosial sebagai ilmu bantu dalam sejarah. Dalam hal ini kelompok kami memiliki tema tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yang kami maksud di sini merupakan ilmu bantu, ilmu sosial, ilmu bantu untuk sejarah, seperti produksi, kemudian distribusi dan konsumsi. Bisa kita lihat di kejadian-kejadian sebelumnya atau peristiwa-peristiwa sejarah sebelumnya terkait krisis moneter misalnya, atau revolusi industri di Inggris dan banyak hal lainnya tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa menjadi tolak ukur perubahan-perubahan sejarah. Demikian ilmu ekonomi tersebut dapat kita gunakan sebagai salah satu dari sekian banyak ilmu bantu dalam menjelaskan sejarah-sejarah tentang kejadian-kejadian masa lampau dan bisa dijadikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi manusia sampai saat ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu mana materinya yaitu tentang filologi. Jadi filologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang sejarah, pranata dan kehidupan suatu bangsa yang terdapat dalam naskah lama. Tujuan dari mempelajari filologi yaitu untuk mengetahui isi teks dari pengarang dan mengetahui bentuk teks yang disajikan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Fatimah Wahda, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami yang membahas mengenai ilmu bantu sejarah dalam bidang antropologi. Antropologi menjadi salah satu ilmu yang diperhitungkan dan diperlukan bagi seorang sejarawan. Tentu saja kaitannya dengan adanya hubungan antara ilmu antropologi dan ilmu sejarah, oleh sebab basic, dasar, atau sudut pengambilannya memakai tema utama sejarah. Biasanya seorang sejarawan memposisikan antropologi sebagai ilmu bantu yang mengupas atau menganalisis permasalahan, objek atau kajian yang sedang dikaji.
Oleh sebab itu sekarang sudah jelas bahwa bagi para antropolog sejarah sangat penting, terutama dalam menganalisis karakteristik budaya suatu kelompok etnis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia. Saya perwakilan kelompok 4. Dari hasil diskusi kelompok kami tentang arkeologi, kami mengambil kesimpulan bahwa arkeologi atau juga disebut ilmu purbakala, yaitu suatu ilmu yang membicarakan bekas-bekas atau warisan masa lalu yang bersifat visual. Warisan itu berupa bangunan atau monumen yang masih terdapat di atas permukaan tanah yang dikeluarkan dengan melalui pengalian. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil diskusi dari materi kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, saya meminta tanggapan dari mahasiswa untuk menilai bagaimana pertemuan kita pada hari ini, proses pembelajaran pada hari ini. Silakan, siapa yang mau memberikan penilaian? Saya Bu. Silakan Yuri. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu dosen yang sudah memberikan kami dan juga sudah memberikan saya untuk mewakili teman-teman menilai tentang penilaian mengenai kita habis lihat tadi dan telah ibu berikan materi kepada kami. Saya di sini mau menilai bahwasannya dalam melakukan proses pembelajaran tadi itu sudah sangat bagus, dikarenakan yang pertama kita sudah dijelaskan mengenai bagaimana kita cara memahami ilmu bantu sejarah, mulai dari apa saja sih ilmu bantu sejarah itu, mulai dari ada antropologi, ada sosiologi, ada arkeologi, dan masih banyak lagi. Dan kemudian kami juga tadi sudah dibantu dalam hal berdiskusi, dan kemudian Ibu juga sudah membantu kami bagaimana caranya kami menemukan masalah dalam mengetahui ilmu bantu sejarah itu bagaimana. Dan kemudian kita juga sudah tadi bagaimana caranya kita memecahkan masalah dalam mengetahui ruang lingkup sejarah mengenai ilmu sosial. Dan saya sangat senang sekali bisa belajar mengenai ilmu bantu sejarah. Mungkin kita bisa beri aplaus kepada dosen kita yang telah memberikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu dosen yang telah mengajarkan kami ikhlas. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan berikutnya minggu depan kita akan membahas tentang periodisasi sejarah. Ya, silakan kalian semua menyiapkan materinya dengan membaca sumber-sumber lebih awal, bisa mencari lewat artikel, jurnal, bisa dicari di Google Scholar, ya, untuk menjadi referensi awal di pertemuan minggu depan. Maka dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.